Guys, gue mau cerita. Cerita ini tentang kosan gue yang udah gue tempatin sekitar hampir 2 tahun. Ya, sejak Januari 2020. First of all, gue mungkin termasuk orang yang agak skeptik terhadap hal-hal yang gak bisa diterima oleh otak kiri gue. In case kepada sesuatu yang unreal, ya walaupun di agama gue meyakini adanya hal goib. Maybe selain tentang percaya akan keberadaan pencipta gue dan malaikat-malaikatnya, gue akan lebih mengandalkan otak kiri gue sebelum menelan sesuatu hal yang menurut orang lain eksis. Specifically tentang penampakan makhluk halus atau kejadian-kejadian semacamnya. Yang mungkin dari gue pertama akil balik sampai di umur gue yang sekarang, kebanyakan yang sering mengalaminya justru orang-orang di sekitar gue. Entah itu keluarga, teman, bahkan istri dan anak-anak gue. Long short story, kejadian bermula di Januari 2020 ketika gue pindah kos. Jadi kosannya itu ada 6 petak, posisinya kayak bentuk L gitu. Kebetulan gue adalah orang terakhir yang jadi penghuni baru di kos-kosan itu. Dan kos yang masih kosong saat itu tinggal kos nomor 2, di mana letaknya itu kayak tusuk sate gitu. Jadi pas masuk lorong jalan, terus mentok pintu rumah gue, pintu kosan gue. Mungkin kalau ada mobil yang ngambil jalan lurus, pasti langsung masuk ruang tamu kosan gue. Ngerti kan maksud gue? Nah, posisi kayak gini itu kalau dalam Feng Shui Cina sangat dihindari kalau kita mau bangun tempat tinggal, karena bisa menghadirkan atmosfer yang tidak baik bagi penghuninya. Tapi balik lagi, karena gue orangnya skeptik, jadi gue tidak begitu mengindahkan hal tersebut. Di samping tembok kos nomor 2 ini tuh ada tempat pembuangan sampah. Jadi itu adalah pusat pembuangan sampah dari seluruh 6 kosan yang ada di situ. Of course, kebayangkan sampah-sampahnya pasti sudah membukit. Nah, anehnya tempat pembuangan itu kalau siang gak ada baunya sama sekali. Tapi kalau malam, baunya na'udzubillah min zalik. Setiap kalau malam lepas isya lewat di situ, bau banget. Awal-awal gue masih gak peduli akan keanehan itu. Sampai suatu ketika ada anak-anak yang sering main di sekitar kosan gue itu sering nyebut, nenek busuk, nenek busuk. Istri gue yang dengar itu pertama kali mengira anak-anak tersebut sedang mengolok-olok nenek mereka. Sampai istri gue negur anak-anak itu dan ngomong kayak gini, gak boleh gitu, berdosa. Hingga seiring berjalannya waktu, ketika istri gue sedang ngobrol dengan tetangga kos nomor 3, tetangga itu bilang, kalau udah sore cepat bawa anak-anak ke dalam. Kemarin saya lihat nenek itu muncul lagi, sambil nunjuk tempat pembuangan tersebut. Sontak istri gue langsung parno dong. Diceritainlah ke gue. Gue masih dengan masa bodohnya hanya merespon, itu emang karena udah waktu sholat aja, jadi kita disuruh masuk. Oke, fine, that's it. Tidak ada lagi pembahasan selanjutnya. Sampai suatu saat dimana kita udah mulai ngerasa gak betah di kos nomor 2 itu. Bawaannya setiap malam pengen keluar aja jalan-jalan. And it all for no reason. Pengen aja keluar. Dimulai ketika kita sekeluarga kegerahan parah tiap malamnya. Sedangkan AC-nya nyala, sampai suhunya kita set ke suhu yang paling rendah. But it didn't work at all. Gak ngaruh sama sekali. Terus Oscar, kucing gue, yang sering mengeong kencang kayak mau berantem sambil menatap pintu utama kos gue setiap jam 11 malam. Terus di kamar mandi gue tiba-tiba ada sarung batik kucel yang warnanya udah luntur. Terus suara perempuan ngomong, sedangkan istri gue lagi pules-pulesnya tidur. Dan sampai pernah gue sama istri gue berantem hebat hanya karena saling nuduh, karena kopi gue yang tiba-tiba habis. Which is gak make sense dong, kan istri gue gak suka kopi. Terus masa anak-anak gue yang minum? Tapi emang gue nya yang skeptiknya udah akut, tetap menanggapinya dengan logika. Gue tetap anggap istri gue yang minum.
Dan soal sarung batik itu, gue masih menganggapnya punya tetangga yang kebawa sama istri gue pas ngangkat jemuran. Singkat cerita, sekeras-kerasnya kepala orang skeptik, pasti suatu saat kena batunya. And that's true. Pada akhirnya gue sendiri yang ngalamin, melihat dengan mata kepala gue sendiri. Walaupun gue masih sedikit menepisnya sih. Malam itu malam Selasa, sekitar bulan Agustus kemarin, 3 bulan kemarin nih. Pas banget selesai hujan lebat. Malam itu gue pengen begadang karena lagi nyelesain serial Netflix yang lagi viral waktu itu. Tahu kan apa itu? Yaps, Squid Game. Sekitar jam 12 rokok gue habis. Niatnya mau beli di warung di depan jalan raya sekitar 600 meteran dari kosan gue. Seperti biasa, bau-bau busuk menusuk dari tempat sampah itu kembali tercium. Sempat gue agak berat hati sih untuk keluar, tapi karena rasa cuek gue lebih besar dari rasa parno, akhirnya gue beraniin diriku untuk keluar. Suasana di lingkungan 6 kosan itu hening. Penerangan yang tersisa malam itu hanya dari lampu teras kos gue. Ketika gue mulai berjalan melewati tempat pembuangan itu, entah kenapa kepala gue serasa membesar. Perasaan merinding tiba-tiba datang. Padahal malam-malam sebelumnya gak pernah kayak gini. Karena perasaan makin gak enak, akhirnya gue cepatin langkah. Ya agak sedikit berlari sih. Dan sampailah gue ke warung yang masih buka itu. Sambil membayar rokok yang gue ambil tadi, gue coba basa-basi dengan pemilik warungnya. Tutup jam berapa biasanya mas? Si pemilik warungnya nyeletuk. Biasa jam 10 mas. Tapi pandemi begini, kalau gak buka sampai tengah malam susah. Buktinya jam begini tiba-tiba masih datang aja 2 orang pembeli. Gue aja langsung terdiam. Karena sepenglihatan gue tadi, yang ke warung itu kayaknya cuma gue doang deh. Si pemilik warung itu nyeletuk lagi. Mana itu ibu tadi? Tadi saya lihat dia berdiri di situ di samping kas beras. Saya pikir mau beli beras. Gue langsung bilang, mungkin balik pak, ketinggalan uangnya. Oke pak ya, makasih. Gue langsung lari pulang ke arah kos gue. Gak sampai situ guys. Ketika gue sampai di dekat tempat sampah itu, pintu besi tempat sampah itu dibanting keras. Refleks gue noleh ke tempat pembuangan itu. Dan lo tahu, yang sekilas gue lihat samar-samar, ada kayak sosok perempuan memakai kain coklat sebatas pinggang. Gue gak tahu pasti apa itu, sarung kah atau apa, secara samar-samar gitu guys. Sosok itu lagi berdiri sambil memegang pintu besi. Gue cepat-cepat membuang pandangan gue ke depan dan lari sekencang-kencangnya. Gue dengan tangan gemetar langsung mengunci pintu kos gue sambil ngomong, ya Allah, itu yang tadi apa? Dan akhirnya gue nyalain semua lampu di kos gue dan langsung gue bergegas tidur. Gila ya, sosok perempuan muncul tiba-tiba langsung. Oh my god, lo bisa gak ngebayangin saat itu gimana? Lagi hening. Sampai saat ini gue belum cerita apa-apa ke istri gue soal kejadian malam itu. Gue takut dia makin parno. Tahu kan kalau perempuan lagi parno, bawaannya nanti jadi rese. Tapi sejak malam itu setiap gue mau lembur kerja ke kantor sampai malam, gue udah wanti-wanti ke dia untuk gak boleh ini, gak boleh gitu. Sering baca doa kalau lagi sholat. Setiap bacaan sholatnya dikerasin biar gangguan-gangguan itu susah masuk ke tempat kita gitu. Ya, itulah sedikit cerita tentang kosan gue. Mungkin lebih ke cerita tentang terbayarnya karma skeptik gue. Semoga jadi bahan pembelajaran buat gue untuk tidak terlalu sesumbar atau masa bodoh terhadap hal-hal seperti ini. Dan sebagai hasil validasi atau pembenaran gue terhadap pengalaman ini adalah, yap, memang benar. Tempat yang sangat disukai jin dan syaitan itu adalah tempat-tempat yang kotor dan gelap. Makanya di setiap agama dianjurkan untuk bersuci atau menjaga kebersihan. Thanks guys sudah dengerin cerita gue. Sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya. Good night.